pemirsa, kembali lagi dengan saya Muhammad Ibni Fauzan di sela-sela waktu Anda. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan laporan pembelajaran ataupun learning journal di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 membahas tentang landasan hukum jurnalisme, pengkajian pada jurnalisme data dan investigasi. Definisi jurnalisme data adalah praktik pengumpulan, analisis, dan visualisasi data untuk menceritakan berita dan menyampaikan informasi yang kompleks dengan cara yang lebih menarik. Ini melibatkan penggunaan teknik statistik dan alat digital untuk menggali pola dan wawasan dari data yang memungkinkan jurnalis untuk mengkaji fakta yang mendalam dan berbasis bukti kepada publik. Data yang telah diolah kemudian disajikan kepada audiens dengan visualisasi data yang ciamik melalui berbagai bentuk seperti infografis, gambar, teks, video, peta, atau bentuk apapun yang sesuai dengan narasi data. Kemudian ada contoh jurnalisme data, ialah media sosial favorit Gen Z dan milenial Indonesia. Kemudian ada tren pernikahan anak muda semakin turun 6 tahun terakhir ini. Kemudian kelompok 4 juga membahas definisi jurnalisme investigasi. Jurnalisme investigasi merupakan aktivitas mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita yang bersifat investigatif atau sebuah penelusuran panjang yang mendalam terhadap sebuah kasus yang dianggap memiliki kejanggalan, seperti kasusnya Sambo. Selain itu, investigasi merupakan penelusuran terhadap kasus yang bersifat rahasia, yang kemudian hasil akhir penelusurannya disajikan dalam bentuk laporan investigasi, baik itu berupa majalah, narasi cetak, atau digital maupun tayangan investigasi. Kemudian ada landasan hukum jurnalisme. Secara harfiah, landasan hukum jurnalisme berarti dasar hukum yang mengatur seluruh aktivitas pers dan jurnalisme. Adapun landasan hukum jurnalisme tersebut terdapat dan diatur dalam Undang-Undang ataupun UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU ITE pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2, UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran serta kode etik jurnalistik. Namun utamanya secara normatif yang menjadi landasan hukum jurnalisme dalam praktik jurnalistik adalah UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik. UU Pers merupakan undang-undang Republik Indonesia yang Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang berisi peraturan-peraturan perundang-undangan tertulis berkaitan dengan pers. UU Pers dimaksudkan agar pers yang dijamin haknya dalam menjalankan profesinya tidak berlaku sewenang-wenang terhadap orang lain atau dibuat sebagai alat memaksa atau alat menyandera, bahkan dijadikan sebagai alat memeras untuk kepentingan pribadi ataupun perusahaan pers. Kemudian ada UU Pers, terdapat 21 pasal yang terdiri dari 10 bab, yaitu bab 1 ketentuan umum, kemudian bab 2 ada asas fungsi hak kewajiban dan peran pers, yang kemudian bab 3 yaitu wartawan, kemudian bab 4 perusahaan pers, kemudian bab 5 dewan pers, bab 6 ada pers asing, bab 7 ada peran serta masyarakat, kemudian bab 8 ada ketentuan pidana, yang ke-9 ada ketentuan peralihan, yang ke-10 adalah ketentuan penutup. Definisi kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik merupakan kumpulan atau himpunan norma atau etika di bidang jurnalistik yang dibuat oleh, dari, dan untuk wartawan yang mengandung berbagai elemen jurnalisme. Aturan-aturan ini dibuat sebagai kaidah penuntun moral dan etika para wartawan dalam menjalankan profesinya. Kode etik jurnalistik terdiri dari 2 poin, diantaranya adalah wartawan Indonesia bersikap independen, kemudian wartawan Indonesia
menempuh cara-cara yang profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi. Wartawan tidak membuat berita bohong. Kemudian wartawan Indonesia menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan. Kemudian ada wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Kemudian ada wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar suku, ras, warna kulit, agama, dan lain-lain. Kemudian ada wartawan Indonesia yaitu menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru. Kemudian wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional. Etika jurnalisme data. Etika dalam jurnalisme investigasi menurut Atma Kusuma, mantan ketua Dewan Pers, mengemukakan 4 hal penting dalam etika peliputan jurnalisme investigasi. Di antaranya yaitu wartawan tidak menerima suap, kemudian ada wartawan dilarang melakukan plagiarisme ataupun menjiplak hasil karya orang lain, kemudian wartawan harus menjaga dan merahasiakan identitas narasumber, rahasia atau anonim. Wartawan dilarang membuat berita bohong, kemudian ada beberapa etika yang harus diperhatikan dalam jurnalisme investigasi. Di antaranya yaitu ada perlindungan sumber informasi, kemudian perlindungan sumber anonim, terus dilarang melakukan plagiat serta memberikan atau menerima suap. Wartawan menyamar dan merekam secara diam-diam, akurasi dan verifikasi data. Perbedaan jurnalisme data dan jurnalisme investigasi yaitu faktanya pada penggunaan data besar atau big data untuk mengidentifikasi pola, tren, dan anomali yang tidak terlihat dengan tradisional. Itu untuk jurnalisme data. Kemudian ada jurnalisme investigasi yang mana fokus pada penyelidikan secara mendalam terhadap topik ataupun masalah tertentu. Kemudian ada jurnalisme data yaitu yang berbasis pada set data yang besar baik publik maupun privat. Jurnalisme investigasi ini mengandalkan wawancara eksklusif, dokumen bocoran, dan rahasia investigasi lapangan serta informasi rahasia. Kemudian ada menyajikan cerita melalui visualisasi data yang ciamik seperti grafis, tabel, atau peta. Kemudian jurnalisme investigasi itu memakan waktu lebih lama karena melibatkan penelitian manual, pencarian bukti, dan pengecekan data valid atau tidak. Jurnalisme data yaitu jurnalis yang harus memiliki keterampilan teknis seperti pengolahan data. Kemudian ada jurnalisme investigasi yang memerlukan keterampilan dalam wawancara, pengecekan, dan pemahaman mendalam tentang hukum atau etika jurnalistik. Kemudian ada analisis data menggunakan perangkat lunak dan teknik statistik, itu untuk jurnalisme data. Kemudian ada jurnalisme investigasi. Proses masih manual dan investigatif dengan jurnalis melakukan wawancara, penelitian, arsip, dan pengamatan langsung. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya laporkan. Selamat malam. See you the next video.